Halo teman-teman semua, ketemu lagi dan kali ini kita mau ngebahas spesifik tentang data fetching di Next.js. Oke, kenalan dulu. Data fetching itu proses pengambilan data dari sumber eksternal untuk digunain di aplikasi kita. Sumber eksternal itu sendiri itu bisa endpoint API dari backend ya. Terus kita kenalan juga dengan Next.js. Ini sebuah frameworknya React yang dukung data fetching di server side maupun dari client side-nya. Terus metode data fetching itu ada 3. Ini aku sebutin, ada get static props, ada get server side props, dan use effect. Jadi ada penggunaannya di masing-masing project itu sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya teman-teman punya project yang datanya itu statis, jarang berubah gitu, dan kira-kira tuh kayak butuh loading yang cepet, nah itu bisa pakai get static props atau untuk pre-rendering halaman pada build time. Jadi ketika kita nge-build di project kita, dia secara otomatis akan ke-generate konten-kontennya gitu. Jadi dia udah ready dulu nih kontennya sebelum halamannya itu dimuat, itu udah ready. Terus ada juga get server side props, dan ini untuk rendering halaman pada request time ya. Ini terjadi kalau misalnya datanya itu berubah-ubah atau frekuensi berubahnya itu sering, jadi teman-teman perlu pakai get server side props. Dan satu lagi ada use effect, ini untuk fetching data di client side setelah komponennya di mount atau di load ya. Kalau enggak di load nanti datanya nggak akan tampil sih. Jadi dia sesuai kebutuhan aja. Kalau komponennya emang sama sekali belum di load, ya dia nggak akan ngerender itu gitu. Jadi dia terjadi kalau komponennya benar-benar udah selesai di load. Next, nah ini get static props ya. Tadi itu tujuannya pre-rendering halaman dengan data pada build time. Kegunaannya halaman dengan data yang jarang berubah, dan ini sintaksnya pakai async function get static props. Terus di dalamnya ada response, await, dan kita nge-fetch datanya. Terus ini data API yang mungkin kemungkinan jarang berubah gitu, nah itu bisa pakai get static props. Terus kita mapping data ke komponen, dan get static props ini terjadi hanya bisa di level page aja. Kalau di level komponen itu nggak bisa. Jadi teman-teman kalau misalnya banyak interaksi yang terjadi di komponen terus perlu fetching data, ya itu jangan pakai get static props atau get server side props. Itu bisa pakai use effect aja kalau misalnya di komponennya itu banyak interaksi pengguna ya, dan datanya perlu berubah-ubah, nah itu pakai use effect aja. Nah, terus ada get server side props. Nah, ini tujuannya untuk fetching data pada setiap request untuk pre-rendering halaman ya. Dan ini kegunaannya halaman dengan data yang sering berubah atau membutuhkan informasi dari request. Ini contohnya sintaksnya mirip kayak get static props, bedanya di sini aja. Sisanya sama. Terus ada use effect yang tadi aku bilang. Use effect itu terjadi di level komponen. Kalau yang di level page itu get static props sama get server side props. Tujuannya adalah fetching data di client side setelah komponennya di mount. Jadi dia di mount dulu baru dia akan nge-fetching data gitu kalau udah selesai di mount. Nah, kegunaannya ketika pre-rendering tidak diperlukan atau saat bergantung pada interaksi pengguna. Jadi misalnya kamu punya aplikasi e-commerce gitu yang menampilkan daftar item gitu yang dapat diperbarui langsung oleh pengguna secara real time, atau hanya ingin mengambil data setelah pengguna berinteraksi dengan halaman, itu cocok pakai use effect ya. Jadi literally based on interaction dari pengguna itu sendiri yang secara real time, itu bisa pakai use effect. Ini contohnya blockoutnya. Jadi ada 2 React hooks yang dipakai. Yang pertama ada use effect, terus ada use state untuk atur state awalnya, dan use effect untuk nge-fetch data ya. Dan di sini ada try and catch juga. Terus teman-teman bisa map ke komponen. Tapi ini terjadi di level komponen, enggak di level page yang kayak get static props dan get server side props gitu. Terus ini kesimpulannya, get static props itu untuk pre-rendering halaman dengan data yang jarang berubah. Kalau get server side props untuk pre-rendering halaman dengan data yang sering berubah atau bergantung pada request. Dan kalau use effect
Itu fetching data di client side biasanya digunakan saat interaksi pengguna diperlukan.